Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal asesmen kompetensi minimum atau AKM bidang numerasi jenjang sekolah menengah atas, khususnya pada pembahasan tema geometri luas segi 6 beraturan. Seperti pada video sebelumnya, soal yang akan kita bahas pada video kali ini bersumber pada website pusmenjar.kemdikbud.go.id, dan jika kalian ingin mengakses website tersebut, kalian bisa menonton video saya sebelumnya karena di video tersebut ada penjelasan tentang bagaimana cara masuk ke dalam website tersebut. Nah, untuk video kali ini kita langsung masuk ke video pembahasan soal pertama. Nah, di soal ini kita diberikan sebuah wacana dan dua buah gambar. Nah, wacana di sini berkaitan tentang penghematan air. Kemudian kita diberikan gambar, di sini ada gambar cetakan untuk membuat sebuah batu bata atau paving block yang berbentuk prisma segi 6 beraturan. Nah, kita langsung baca saja pertanyaannya. Sebuah wadah berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang sisi alas 10 cm dan tingginya 5 cm. Nah, tinggi yang dimaksud di sini adalah ketebalan paving block ya. Wadah tersebut akan digunakan untuk mencetak bata atau paving block dari hasil adonan campuran air, semen, dan pasir dengan perbandingan 4:1:5. Artinya setiap 4 liter air akan dicampur dengan semen 1 liter dan pasir 5 liter. Jika air yang digunakan untuk membuat paving block senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, maka banyak paving block maksimal yang dapat dicetak adalah. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan banyak paving block yang akan dicetak. Tapi kita harus tahu dulu berapa volume dari setiap paving block tersebut. Nah, jadi kita harus cari dulu volumenya. Jadi untuk mencari volume prisma, luasnya adalah luas alas kali tinggi. Sekali lagi, volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Jadi yang pertama kita cari adalah luas alasnya yang berbentuk segi 6 beraturan. Dan untuk segi 6 beraturan, luasnya dirumuskan dengan 3 × 3 per 2 dikali S kuadrat, di mana S ini adalah panjang sisinya. Nah, di soal kita sudah dijelaskan bahwa panjang sisi alasnya atau panjang sisi dari segi 6 beraturan ini adalah 10 cm. Jadi untuk mencari luas permukaannya yang berbentuk segi 6 beraturan tersebut, langsung kita masukkan 3 × 3 per 2 kali 10 kuadrat ya. Jadi 10 kuadrat itu sama dengan 100. Langsung kita bagi 100 dibagi 2 itu sama dengan 50. 50 dikali 3 itu 150. Jadi kita peroleh 150 akar 3 cm kuadrat. Jadi untuk mencari volumenya langsung saja kita kalikan dengan tinggi prisma. Jadi volume wadahnya adalah 150 akar 3 dikali dengan 5 cm. Hasilnya adalah 750 akar 3 cm pangkat 3. Nah, di soal kita diberikan taksiran nilai dari akar 3 yaitu 1,73. Jadi kita kalikan 750 dikali dengan 1,73. Hasilnya adalah berada pada kisaran 1297,5 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah memperoleh volume satu buah paving block ya. Nah, kemudian di soal ini kita diminta membuat paving block dari air hasil penghematan penggunaan keran aerator. Nah, di soal kita sudah dijelaskan bahwa jika kita menghemat dengan menggunakan keran aerator, kita bisa menghemat air sampai 43 liter. Jadi bisa dikatakan bahwa volume air yang akan kita gunakan adalah 43 liter. Dan di soal kita diberikan perbandingan adonannya, yaitu perbandingan air banding semen banding pasir, yaitu 4:1:5. Jadi kita harus cari volume adonannya, sementara yang kita punya adalah volume airnya, yaitu 43 liter. Bagaimana cara mencari volume adonan? Jadi volume adonan yang dimaksud di sini adalah volume campuran air, semen, dan pasir. Sebab volume adonan tersebut yang akan kita cetak nantinya menjadi bata ya. Oke,
kita masuk ke volume adonannya. Jadi untuk mencari volume adonan caranya adalah 10/4 dikali 43 liter. Nah 10-nya dari mana? Jadi 10 ini penjumlahan dari 4 tambah 1 tambah 5. Kenapa dijumlahkan? Karena volume adonannya itu hasil penjumlahan dari volume air, volume semen, dan volume pasir. Jadi perbandingannya harus kita jumlah, lalu per 4 ini adalah perbandingan air, lalu kita kali dengan volume airnya 43 liter. Hasilnya adalah 43 kali 10 430, lalu kita bagi 4, hasilnya adalah 107,5 liter. Jadi dari sini kita sudah punya volume total, atau dalam hal ini volume adonan campuran air, semen, dan pasir, yaitu 107,5 liter. Jadi sekarang cara mencari banyak paving block. Pertama kita ubah dulu ya volume totalnya ini atau volume adonan. Yang tadinya kita menggunakan liter, kita samakan dengan volume wadah menjadi cm pangkat 3. 1 liter itu sama dengan 1000 cm pangkat 3. Jadi 107,5 kita kali 1000 menjadi 107.500 cm pangkat 3. Nah sekarang kita cari banyak paving blocknya. Tinggal kita bagi volume adonan dibagi dengan volume wadah ya yang akan kita cetak. Nah volume adonannya atau volume totalnya adalah 107.500 dibagi dengan 1297,5. Nah jika kita bagi angka yang paling mendekati yaitu adalah 82 buah. Jadi jawabannya adalah A. Nah atau jika kalian kesulitan membagi karena ini desimal dan angkanya agak rumit, ini kan 1297,5 itu nilainya dekat ya dengan 1300. Jadi kalian bisa membulatkan. Jadi bagi saja 107.500 dibagi dengan 1300. Lalu kita coret nolnya masing-masing dibagi 100 sehingga tersisa 1075 dibagi dengan 13 ya. Hasilnya adalah kisarannya sama yaitu 82. Jadi jawaban untuk soal yang pertama ini adalah 82 buah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya hampir sama dengan soal yang pertama. Di sini kita diberikan sebuah prisma segi 6 beraturan. Kemudian di soal juga kita diberikan sebuah infografis tentang 5 cara mudah hemat air. Di sini ada penjelasannya ya 1 sampai 5 tentang cara menghemat air. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Sebuah wadah berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang sisi alas 6 cm dan tingginya atau ketebalannya 18 cm. Jika wadah tersebut digunakan untuk menampung air hasil penghematan dari penggunaan pancuran dibandingkan dengan gayung pada sekali mandi, maka banyak wadah minimum dengan bentuk yang sama dibutuhkan adalah. Nah ini sama seperti sebelumnya. Pertama kita cari terlebih dahulu volume dari wadah. Karena bentuknya sama seperti sebelumnya, rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi. Jadi kita cari terlebih dahulu luas alasnya yang berbentuk segi 6 beraturan. Jadi di sini kita diberikan panjang sisi alasnya atau sisi dari segi 6 beraturan yaitu 6 cm. Jadi langsung saja kita masukkan S kuadrat menjadi 6 kuadrat ya, menjadi 36. Jadi kita coret 36 bagi 2 itu sama dengan 18. Nah 18 dikali 3 akar 3 itu sama dengan 54 akar 3 cm kuadrat. Nah kita sudah dapat luas alasnya, tinggal kita kali tingginya. Jadi volume wadahnya adalah 54 akar 3 dikali 18 cm. Luas alas ya, luas alas kali tinggi. Kita peroleh hasilnya adalah 972 akar 3 cm pangkat 3. Yang jika kita konversi itu kisarannya akar 3-nya kita ubah dulu ya. Jadi 1,73 lalu kita kali 972. Kisarannya adalah 1681,56 cm kubik. Nah, kemudian kita cari volume air yang akan ditampung. Jadi volume air itu informasinya ada di sini ya. Air hasil penghematan dari penggunaan pancuran dibandingkan dengan gayung. Nah, informasinya ada di infografis yang tepatnya ada di nomor 1. Jika kita perbesar kira-kira
seperti ini penggambarannya. Gunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan 15 liter air. Mandi dengan pancuran menghemat air lebih dari 60%. Nah, kita bisa abaikan dulu kata lebihnya. Jadi kita ambil menghemat 60% ya dari mandi gayung sebanyak 15 liter. Jadi volume air yang akan kita gunakan, yaitu volume penghematannya, yaitu 60% dari 15 liter. 60% itu kan 60 per 100 dikali dengan 15 liter. 60 dikali 15 itu sama dengan 900. Dibagi 100 itu sama dengan 9 liter. Jadi volume penghematan airnya sekitar 9 liter. Atau jika kita konversi ke cm kubik, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Jadi setara dengan 9000 cm kubik. Jadi banyak wadah air yang dibutuhkan. Ya, langsung saja kita bagi volume air yang kita punya dengan volume wadahnya. Jadi kita bagi 9000 dibagi dengan 1681. Hasilnya adalah sekitar 5,3 ya. Jadi dari sini banyak wadah minimum yang kita butuhkan adalah 6 wadah. Kenapa 6 wadah? Kenapa tidak 5? Nah, karena jika kita menggunakan 5 wadah, berarti airnya itu tidak seluruhnya bisa tertampung. Sebab masih ada sekitar 0,3 yang tidak bisa ditampung oleh dari 5 wadah tersebut. Jadi kita butuh 1 wadah lagi tambahan agar volume air secara keseluruhan bisa tertampung, meskipun 1 wadah yang satunya tersebut tidak penuh. Jadi jawaban untuk soal ini, banyak wadah minimum yang dibutuhkan adalah 6 buah. Oke. Demikian pembahasan kita untuk soal AKM tema geometri, khususnya untuk luas segi 6 beraturan pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan atau request materi yang akan dibahas, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.